Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendanaan tidak spontan tentang menjual piutang atau factoring. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai pendanaan tidak spontan menjual piutang atau factoring, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisinya. Yang pertama, definisi mengenai pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya, utang yang diperoleh dari bank. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. Yang kedua, definisi mengenai menjual piutang atau factoring. Factoring atau disebut juga dengan anjak piutang berarti menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Pihak piutang juga memperoleh manfaat karena factoring merupakan alternatif investasi. Dalam factoring ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu pihak yang menjual piutang dan membutuhkan dana tunai. Pihak ini disebut dengan pihak pertama. Kedua, pihak yang berutang kepada pihak pertama disebut dengan pihak kedua. Selanjutnya, pihak yang membeli piutang dan memberikan kas kepada pihak pertama yaitu disebut dengan pihak ketiga. Pihak ini juga disebut sebagai faktor. Selanjutnya, kita masuk kepada keunggulan dan kelemahan sumber pendanaan ini bagi perusahaan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan yang pertama, perusahaan terbebas dari pengurusan masalah administrasi piutang. Dengan factoring, buku besar piutang biasanya dipegang oleh faktor. Di samping itu, penagihan juga dilakukan oleh perusahaan anjak piutang. Dan hal tersebut membebaskan perusahaan pihak pertama dari proses penagihan piutang. Setelah piutang dijual, perusahaan bisa berkonsentrasi pada bidang usahanya. Yang kedua yaitu perusahaan terbebas dari risiko piutang macet. Terbebas dari risiko piutang macet ini tergantung dari perjanjian yang disepakati. Apabila penjualan piutang dilakukan dengan tanpa recourse atau without recourse, maka risiko piutang akan tertagih menjadi tanggungan faktor sepenuhnya. Perusahaan akan terbebas dari piutang yang tidak ditagih. Apabila penjualan dilakukan dengan recourse atau with recourse, perusahaan pihak pertama masih menanggung risiko piutang tersebut. Faktor bisa menagih ke pihak pertama apabila piutang tidak terbayar. Dalam prakteknya, karena risiko yang tinggi, perjanjian yang sering dipakai adalah factoring with recourse atau dengan recourse. Apabila ada piutang tidak tertagih, pihak pertama juga ikut menanggung risiko tersebut. Yang ketiga yaitu keunggulannya, perusahaan bisa memperoleh dana dengan jaminan piutang. Biasanya dana yang diperoleh mencapai sekitar 80-90% dari nilai piutang yang dijual. Yang keempat, prosedur relatif sederhana dan cepat. Cukup dengan menunjukkan faktur penjualan, perusahaan bisa memperoleh dana yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk kepada kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah pemborosan biaya. Pemborosan biaya ini karena keterlibatan dari pihak lain, yaitu pihak perusahaan faktor dalam hubungan antara klien dengan nasabah. Maka bisa jadi akan menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan. Yang kedua yaitu menurunkan reputasi. Bagi negara-negara di mana institusi factoring belum memasyarakat, maka akan timbul kesan seolah-olah klien yang menyerahkan piutangnya kepada perusahaan faktor dalam keadaan kesulitan dan tidak sanggup menagih sendiri piutangnya. Yang ketiga, bisnis rentan risiko. Karena hakikatnya dalam institusi factoring,
seperti tidak adanya kolateral atau jaminan, maka dapat saja timbul anggapan bahwa bisnis dari perusahaan faktor mengandung risiko tinggi terhadap keberhasilan dalam menagih piutang. Yang keempat, kurang profesional. Ada juga kelemahan factoring, tapi sifatnya ini temporer, yaitu tidak profesionalnya perusahaan faktor. Hal ini disebabkan karena bisnis factoring ini belum begitu populer atau belum diketahui terlalu banyak, sehingga belum banyak perhatian diberikan kepadanya. Sekian materi dari definisi, keunggulan, dan juga kelemahan dari menjual piutang atau factoring. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diasi Kurniawan akan menjelaskan materi berikutnya tentang perhitungan biaya efektif dari anjak piutang dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan jelaskan dulu tentang perhitungan biaya efektif. Menghitung tingkat bunga efektif factoring piutang. Pertama, kita mencari bunga efektif atau APR dulu. Dengan cara bunga nominal ditambah dengan biaya terkait dibagi pembayaran di muka dikali 360 dibagi periode kredit. Di mana 360 ini merupakan jumlah hari dalam satu tahun. Kemudian kita mencari bunga nominal itu dari sama dengan persen bunga dikali total piutang dikurang biaya atau fee dikurang cadangan, kemudian dikali dengan periode kredit. Kemudian kita akan mencari nilai pembayaran di muka dengan cara total piutang dikurang biaya penagihan, kemudian dikurang cadangan, kemudian dikurang dengan bunga nominal. Inilah contoh factoring, yakni sebuah contoh factoring inilah sebuah perusahaan memiliki piutang dagang yang dapat dijual kepada perusahaan anjak piutang sebesar 1.000 US dollar untuk jangka waktu 60 hari. Dan diketahui biaya penagihannya sebesar 2%, cadangannya 6%, dan bunga 1% per bulan. Kemudian hitunglah biaya efektifnya. Yang pertama kita cari jumlah. Kita akan mencari dengan cara hitung jumlah pinjaman maksimum yang dapat diberikan kepada perusahaan. Ini yang pertama adalah nilai nominal piutang adalah sebesar tadi 100.000, kemudian dikurangi biaya penagihannya, ini 2% dikali 100.000 dapatnya 2.000, kemudian dikurangi cadangan, ini 6% dikali 100.000, nah dapatnya 6.000. Kemudian ini semua kita kurangi, didapatlah hasilnya sebesar 92.000. Kemudian kita cari bunganya, ini 1% dikali 92.000 dikali 2, dan didapatlah hasilnya 1.840 US dollar. Kemudian kita cari nilai pembayaran di mukanya, ini adalah 100.000 dikurang 2.000 dikurang 6.000 ya dari sini. Dan dikurang 1.840. Nah, ini didapatlah hasil 90.160 US dollar. Kemudian kita akan mencari tingkat persen bunga efektifnya atau APR. Ini 1.840 ini ditambah 2.000. Ini kemudian kita bagi dengan 90.160. Ini dan kita kalikan 360 jumlah hari dalam setahun tadi, kita bagi dengan 60. Ya, didapatlah hasilnya 25,55%. Jadi inilah tingkat persenan bunga efektifnya. Ini sebesar 25,55%. Kemudian apa contoh anjak piutang dalam kehidupan? Nah, inilah ikut contohnya. Pertama, kita harus tahu dulu
kegiatan anjak piutang itu apa? Patut digarisbawahi adalah berkaitan dengan yang disebut harus beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, transaksi anjak piutang dapat dibedakan jadi dua, ini anjak piutang dengan pembiayaan, yaitu dalam pembelian dan pengembalian piutang, dan anjak piutang non pembiayaan. Ini dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan. Kemudian ada transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor-impor anjak piutang internasional. Kemudian yang ketiga adalah objek pembiayaan anjak piutang dalam bentuk piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kemudian ada pembiayaan anjak piutang yang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan atau bukan kepada individual atau orang perorangan. Kemudian ruang lingkup kegiatannya. Anjak piutang itu ada domestic factoring, ini kegiatan taksinya dapat melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang semuanya berada di dalam negeri. Kemudian ada international factoring, mana kegiatan anjak piutang ini melakukan transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring yang masing-masing berada di negaranya masing-masing, gitu, berada di negara yang berbeda, gitu, sebagai kegiatan ekspor impor factoring. Kemudian ada beberapa contoh perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada SG Finance yang berawal di tanggal 30 Mei 2008 akhirnya, ya, dimana saat sebuah lembaga keuangan di Perancis mendirikan PT Société Générale in Consumer Finance Indonesia. Kemudian diambil alih oleh perusahaan nasional dan berubah ganti nama menjadi PT Sarana Global Finance atau SG Finance. Kemudian ada PT IFS Capital Indonesia. Mana PT IFS ini adalah perusahaan pembiayaan Multi Finance yang telah berpengalaman dari 22 tahun yang menyediakan layanan jasa anjak piutang atau sewa guna atau leasing. Kemudian ada PT Aditama Finance, di mana PT ini hadir sebagai solusi keuangan dan memberikan jasa sewa guna usaha atau finance leasing juga dan anjak piutang atau factoring. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novilasari dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah terlebih dahulu dipaparkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang pihak yang terlibat dalam factoring. Dapat dilihat pada gambar ini, pihak yang terlibat yaitu pihak 1, pihak 2, dan pihak 3. Di mana pihak 1 adalah pihak yang menjual piutang dan membutuhkan dana tunai. Yang kedua adalah pihak yang berutang pada pihak 1, yaitu pihak 2. Pihak 3 adalah pihak yang membeli piutang dan memberikan kas kepada pihak 1. Pihak ini disebut sebagai faktor. Kemudian, mekanisme hubungan dalam menjual piutang. Yang pertama, terdapat 4 jenis mekanisme dalam hubungan ini, yaitu yang pertama disclose, undisclosed, resort, dan non-resort. Disclose yaitu penjualan piutang diketahui oleh pihak debitur, sehingga pada saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak untuk menagih pada debitur. Yang kedua, undisclosed adalah penjualan piutang tidak diketahui oleh pihak debitur. Yang ketiga, resort, yaitu risiko tidak terbayarnya piutang ditanggung oleh pihak yang menjual piutang atau klien. Yang keempat, non-resort, yaitu risiko tidak terbayarkan piutang ditanggung oleh pihak yang membeli piutang. Selanjutnya adalah manfaat factoring.
Manfaat yang pertama yaitu perusahaan terbebas dari perusahaan masalah administrasi piutang. Maksudnya, dengan faktoring, buku besar piutang biasanya dipegang oleh faktor. Yang kedua, perusahaan terbebas dari risiko piutang macet. Apabila penjualan piutang dilakukan dengan tanpa resource, maka risiko piutang akan tertagih menjadi tanggungan faktor. Yang ketiga, perusahaan bisa memperoleh dana dengan jaminan piutang. Yang keempat, prosedur relatif sederhana dan cepat. Cukup dengan menunjukkan faktur penjualan, perusahaan bisa memperoleh dana yang diinginkan. Yang kelima, dengan menawarkan hutang dagang pada pembeli atau pelanggan, perusahaan bisa menawarkan alternatif yang kompetitif sesuai dengan persaingan dalam negeri pembeli. Yang terakhir, yaitu jika perusahaan dan faktoring telah berhubungan lama, maka penjualan piutang bisa dilakukan secara kontinu. Selanjutnya yaitu tentang pembiayaan faktoring. Di sini terdapat dua pembiayaan piutang atau pembiayaan faktoring. Yang pertama yaitu biaya komisi penjualan atau factoring commission. Yang kedua yaitu biaya bunga. Biaya komisi penjualan adalah dibebankan karena fungsi pengawasan piutang beralih ke faktor. Faktor memelihara buku besar piutang yang dijual, mengambil alih risiko piutang, dan juga melakukan penagihan piutang. Kemudian biaya bunga. Biaya bunga dihitung mulai pada saat pemberian dana ke perusahaan sampai pada saat pembayaran piutang ke faktor. Secara umum, biaya bunga faktoring biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga bank. Hal ini terjadi karena risiko faktoring lebih tinggi dibandingkan risiko kredit bank. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.